Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Jaisal Bisri. Saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam dan tentang pandangan Islam tentang ilmu ekonomi. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, namun juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana, rakus terhadap kekayaan dan sikap yang mementingkan materi belaka sangat dicela. Ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk hidup, individu telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu bisa dilakukan tentu harus didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan hidup di dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Langkah perubahan perekonomian umat Islam khusus di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan hidup yang berdimensi ibadah. Hal ini tercantum dalam Al-A'raf ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu atau kalian di muka bumi ini dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Selain itu disebutkan juga dalam Qawas Al-Mulk ayat 15, Qawas An-Naba ayat 11 dan Qawas Al-Jum'ah ayat 10. Filosofi ekonomi Islam, ketentuan Tuhan yang harus ditaati bukan hanya bersifat mekanis, juga dalam hal etika dan moral. Artinya selain itu, untuk memenuhi kepuasan manusia yang tak terbatas, kegiatan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat Islam. Keadilan dan keseimbangan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan Tuhan yang menetapkannya. Pertanggungjawab maksudnya adalah bahwa manusia sebagai pemegang amanat Tuhan mempunyai tanggung jawab atas segala pilihan dan keputusan. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya seperti diungkap oleh Sadajuli dalam Tajwidin 1992 39 seperti dikutip Lubis 2004 2015, yaitu yang pertama, asumsi dasar norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan dalam sistem ekonomi Islam. Yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh, baik terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, penguasa dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam yang menerapkan asas efisiensi dalam manfaat dengan serta menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, motivasi ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan dunia dan akhirat. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan dalam Qawas Al-Baqarah ayat 208 tentang perintah ajaran Islam untuk melaksanakan secara totalitas, dan Qawas Ar-Rum ayat 41 tentang asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan.
dan Al-Qasas ayat 77 tentang motivasi ekonomi menurut pandangan Islam. A. Ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Asas memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dan dari masyarakat kafir Makkah, sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau al-mubtarib mubtari. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Dia menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakah uang harga di Madinah. Pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan pemerintahan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopolistis, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ilmu ekonomi menurut Salman Caesar. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialistis. Dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fikih muamalah lebih terfokus pada hal-hal bersifat normatif, menentukan status hukum, boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. Hakim 2002 seperti dikutip Daulay 2002 103. Dalam apresiasi analisis ilmu ekonomi, Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut yang mempunyai perbedaan dari segi sumber ilmunya. Itu sendiri ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematik ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalisme, dan komunis, sedangkan fikih muamalah masih membutuhkan legislasi dari Al-Quran dan hadis dan belum dapat menerima ketiga sistem tersebut. Penutup, pluralisme sistem ekonomi ini muncul karena ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi dengan syariat. Kondisi ini oleh Antonio dilukiskan. Di satu pihak kita menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariat, terlebih fikih muamalah secara mendalam. Di lain pihak kita menemukan para kiai dan ulama untuk menguasai secara mendalam konsep fikih dan disiplin ilmu lainnya, tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan
gejolak bisnis di sekelilingnya. Perbedaan mendasar antara disiplin ilmu ekonomi dan fikih muamalah mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam satu disiplin ilmu. Terlepas dari masalah-masalah di atas, Antonio 1992 1 seperti dikutip Lubis 2015 memberikan tawaran-tawaran yang terpenting dalam pemahaman tentang ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat. Hak milik relatif peronggan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Dilarang menimbun barang harta dan menjadikan terlantar dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Semoga tawaran-tawaran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup sekian baca dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kata-kata yang salah datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.